Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang agak menantang karena membandingkan dua mangaka favorit abdi kos, yaitu Hajime Isayama dan Gege Akutami. Kira-kira di antara keduanya, siapa yang lebih hebat dalam mendeliver karya terbaiknya, yaitu Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan? Berikut perbandingan keduanya versi abdi kos yang memang mengikuti dua karya ini dengan sangat detail. Abdi kos akan mengambil beberapa tema untuk membandingkan keduanya. Lalu abdi kos berikan nilai Gege Akutami berapa dan Hajime Isayama berapa. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Universe Jujutsu Kaisen versus Universe Attack on Titan. Hal pertama yang ingin abdi kos bandingkan adalah cara kedua mangaka ini membuat universe. Jujutsu Kaisen membuat universe di dunia nyata. Jadi mulai dari latar tempat sampai setting waktu, hampir semuanya ada di dunia nyata. Seperti Yakiyaku Geto yang terjadi di Tokyo dan Kyoto tahun 2017, insiden Shibuya yang terjadi di akhir musim gugur 2018, serta Shinjuku Showdown yang terjadi di awal musim dingin 2018. Universe dunia nyata ini membuat Jujutsu Kaisen sangat populer karena banyak fans Jujutsu Kaisen yang ingin mengunjungi langsung lokasi pertempuran insiden Shibuya di dunia nyata seperti Hikari Shinkyu, Shibuya Crossing, dan Shibuya Stasiun Platform. Sementara Attack on Titan mengambil universe fiksi di mana peta dunia dibalik oleh Isayama. Isayama membuat latar dunia Attack on Titan sedang terjadi gejolak perebutan kekuasaan mutlak yang terdiri dari Marley, Aliansi Timur Tengah, Hizuru, dan negara tak terjamah lainnya, di mana Isayama menambahkan perang tersebut dengan hal fiksi yang berupa kekuatan Titan dari bangsa Eldia, bangsa yang sebelumnya jadi penguasa mutlak non-zolim, namun berakhir dengan lemah dan diasingkan. Setting waktunya mengambil zaman di antara sejarah feodal yang dimix dengan sejarah perang dunia. Bahkan setting waktunya bisa ditarik sangat mundur hingga prasejarah saat makhluk hidup pertama kali terbentuk versi teori sains. Yap, setelah menjelaskan universe Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan, menurut abdi kos Isayama punya nilai 9 dalam membuat universe dibandingkan Gege Akutami yang nilainya hanya 7. Kenapa Isayama 9? Karena universe Isayama adalah gambaran dunia nyata yang dengan kreatif dibuat fiksi dengan bumbu-bumbu kekuatan Titan. Sementara Gege Akutami adalah dunia nyata yang berusaha difiksikan dengan sihir Jujutsu. Kreativitas universe Isayama lebih kompleks dibandingkan universe Gege Akutami untuk membuat dunia yang terbalik dan konflik perang dunia dengan bumbu kekuatan Titan adalah proses yang sangat rumit daripada mendeliver tempat dan waktu yang sudah ada kemudian dibumbui dengan hal fiksi yaitu sihir dan teror Jujutsu. Kedua, story Jujutsu Kaisen versus Attack on Titan. Dalam mendeliver cerita, Gege Akutami menggunakan cara to the point alias tidak bertele-tele. Foreshadowing sekarang bisa jadi jawabannya akan kita temukan kurang dari 1 tahun. Bahkan Gege jarang sekali men-skip pertarungan. Dia ingin pertarungan digambar sampai selesai baru pindah ke pertarungan lainnya. Bahkan bisa dibilang Jujutsu Kaisen 70% isinya adalah pertarungan, sedangkan sisanya 30% adalah cerita konflik dan pengembangan karakter. Bagaimana dengan story Attack on Titan? Attack on Titan adalah gambaran ketika dunia nyata ditulis menjadi fiksi. Jadi jangan kaget kalau ada sifat real manusia di dunia nyata seperti rasis, penendam, dan pengkhianat. Penyakit manusia di masa perang juga digambarkan sangat baik di Attack on Titan, yaitu fasis aka nasionalisme berlebihan, sindrom Stockholm, PTSD, dan juga mental illness. Jadi ya, di Attack on Titan kalian tidak perlu belajar lebih lanjut tentang power sistem Titan, tapi yang perlu kalian pelajari adalah psikologi karakter dalam dunia konflik yang sangat kompleks. Minus ending, abdi kos berikan nilai 10 untuk story Attack on Titan. Sementara Jujutsu Kaisen, abdi kos berikan nilai 5 alias standar, tidak bagus dan tidak jelek. Story Jujutsu Kaisen sebenarnya bisa dibuat lebih kompleks jika Gege mau milking, tapi karena terlalu to the point, bahkan banyak plot Disney Kaisen mendekati akhir, abdi kos merasa dari segi cerita kemalasan Gege Akutami, abdi kos beri nilai 5 saja dibandingkan Attack on Titan yang 10 alias sempurna minus ending. Abdi kos kaget plot cerita sebagus dan seberat Attack on Titan tidak masuk kategori seinen tapi shonen. Sebagai perbandingan jika disuruh memberikan nilai story dari karya lain, One Piece abdi kos beri nilai 8, Monster, 20th Century Boys, dan Berserk abdi kos beri nilai 10, Dragon Ball abdi kos beri nilai 4 dari 10.
Yap, jika story Jujutsu Kaisen terlalu cepat ogah milking. Dragon Ball adalah contoh milking terus dengan cerita yang menurut Abdiko standar banget, yaitu unlimited power up. Alasan orang tetap mengikuti Dragon Ball adalah pertarungannya. Mereka ingin melihat Goku bertarung, karena MC-nya diganti ke Gohan malah kurang populer. Jadilah sang MC kembali lagi ke Goku. Goku sendiri power up-nya di milking terus. Awalnya Ultra Instinct terlihat wow sekali, sampai muncul Black Frieza yang membuat Ultra Instinct Goku terlihat ampas. Begitu seterusnya semakin diperkuat dan diperkuat. Ketiga, manga popularity Jujutsu Kaisen versus Attack on Titan. Manga Jujutsu Kaisen dimulai saat internet sudah booming. Manganya sudah sukses sejak pertama kali dirilis tahun 2012, sehingga 2 tahun kemudian di 2020 langsung diadaptasi jadi anime sampai series ini tamat di 2024. Jujutsu Kaisen sudah terjual 100 juta kopi. Hal ini berbeda dengan Attack on Titan yang dimulai tahun 2009 dan berakhir tahun 2021, di mana Attack on Titan baru mendapat adaptasi anime tahun 2013 alias 4 tahun setelah manganya mulai populer. Naasnya Attack on Titan sempat diabaikan karena kalah populer dengan Big Three, di mana Naruto, Bleach, dan One Piece sedang memasuki zaman keemasan. Apalagi Attack on Titan tidak muncul di majalah shonen mingguan hingga akhirnya saat Naruto tamat tahun 2014 dan Bleach tamat tahun 2016, manga Attack on Titan mulai muncul ke permukaan. Arc Marley yang lebih dari sekedar dunia apokalips dari balik tembok membuat banyak orang mulai mengikuti Attack on Titan. Sayangnya ending manga ini agak kontroversial sehingga penjualan manga Attack on Titan di ending merosot tajam, di mana selama hampir 13 tahun Attack on Titan mengumpulkan 140 juta kopi penjualan, yang mana kalau di rata-rata 11 juta per tahun. Sementara Jujutsu Kaisen yang berjalan 6 tahun mengumpulkan 100 juta kopi alias rata-rata per tahun menjual 16 juta kopi. Jadi ya, popularitas manga Jujutsu Kaisen lebih unggul. Bahkan Jujutsu Kaisen dan Demon Slayer membuat tahta King One Piece terkudeta dalam beberapa tahun terakhir. Abdikos tidak bisa membicarakan skor di kepopuleran manga ini, jadi kalian tentukan sendiri skornya berdasarkan rata-rata angka penjualan. Keempat, anime popularity Jujutsu Kaisen versus Attack on Titan. Bisa dibilang Jujutsu Kaisen adalah anime paling populer di generasi baru ini bersama dengan Demon Slayer. Season 1 Jujutsu Kaisen menjadi Anime of the Year 2021 dan season 2-nya jadi Anime of the Year 2024. Bahkan movie pertamanya yaitu movie 0 mendapat box office hampir 200 juta. Bahkan anime Jujutsu Kaisen sendiri mendapat penghargaan rekor dunia sebagai anime paling populer. Sepengetahuan Abdikos hanya ada 2 pemegang rekor dunia menganime. Untuk manga dipegang One Piece, sementara anime dipegang Jujutsu Kaisen. Dan ya, seperti yang Abdikos bilang, kepopuleran anime Attack on Titan sempat terhambat, yaitu season 1 tayang tahun 2013, sementara season 2 tayang tahun 2017. Season 3 anime Attack on Titan adalah puncak dari kepopuleran Attack on Titan. Sementara final season paruh awal dibayang-bayangi kontroversi pindah studio dari WIT ke MAPPA. Meski final season part 1 sangat populer, bahkan mendapat penghargaan Anime of the Year 2022, tapi ending manga Attack on Titan membuat final season yang tayang setelah ending jadi kurang populer. Saking kurang populernya, sampai-sampai MAPPA Studio harus merilis berpart-part karena lebih menguntungkan menggarap project lain. Endingnya, anime terakhir Attack on Titan dirilis ulang menjadi film berjudul Attack on Titan The Last Attack, di mana pendapatan dari film ini hanya 12 juta dolar. Dan ya, 12 juta dolar itu sangat kroco dibandingkan movie Yuta yang mendapat hampir 200 juta dolar. Jadi untuk kepopuleran anime, Attack on Titan terseok-seok karena ending kontroversial. Sama seperti manga, Abdikos tidak bisa menilai kepopuleran anime Jujutsu Kaisen dan kepopuleran anime Attack on Titan dengan angka skor. Kelima, influence Jujutsu Kaisen versus Attack on Titan setelah universe dan story. Hal terpenting yang Abdikos bandingkan dari Gege Akutami dan Hajime Isayama adalah bagaimana karya keduanya menginfluence dunia. AOT sangat populer di Jepang sampai-sampai di kampung halaman Isayama dibuatkan patung perunggu karakter utama AOT. Sebelum ending, banyak cosplayer AOT dan juga beberapa produk seperti kebersihan mengendorse karakter AOT yaitu Levi Ackerman. Tapi ya, setelah ending kontroversial, kepopuleran AOT merosot sangat tajam, dimulai dari penjualan manga, anime yang dibuat berpart-part, Isayama yang menangis minta maaf, sampai yang terakhir, movie dengan pendapatan sangat rendah. Influence di internet seperti meme dan polling untuk karakter AOT sepertinya juga kurang populer di internet, kecuali Levi yang sempat jadi karakter anime paling tampan. Bagaimana dengan Jujutsu Kaisen? Meskipun sosok Gege Akutami sangat misterius,
Tapi Jujutsu Kaisen menginfluence budaya pop dan internet dengan sangat-sangat besar. Banyak sekali meme Jujutsu Kaisen di internet khususnya untuk karakter Gojo Satoru, mulai dari Yoimiya Gojo, Night Queen, Gomen Amanai, Kit Kat Gojo, sampai semua tingkah konyol karakter-karakter di Jujutsu Kaisen jadi bahan meme segar di internet. Bukan hanya meme, beberapa karakter Jujutsu Kaisen punya non-official song untuk karakter mereka seperti Hakari dengan Tukadonka dan Gojo dengan Daddy Zoom. Non-official animasi buatan fans tentang Jujutsu Kaisen juga mendapat view jutaan hingga puluhan juta karena saking populernya. Bahkan saking populernya Jujutsu Kaisen, beberapa tempat di dunia nyata Jujutsu Kaisen menjadi sangat ramai seperti Kuil Senkoji tempat legenda Sukuna berasal, juga distrik Shibuya untuk distrik Shibuya sendiri. Karena season 2 Jujutsu Kaisen Insiden Shibuya tayang hampir bersamaan dengan festival Halloween, di mana dalam timelinenya insiden Shibuya juga terjadi di malam Halloween. Dari sini wali kota Tokyo terpaksa melarang perayaan Halloween di Shibuya karena khawatir akan terjadi stampede seperti di Korea akibat fans Jujutsu Kaisen yang membanjiri distrik Shibuya. Jadi ya intinya dalam hal influence di dunia nyata, Jujutsu Kaisen Abdikos bernilai 9, sementara Attack on Titan Abdikos beri nilai 7. Kesimpulannya, Abdikos pribadi jika disuruh memberi nilai antara Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan secara keseluruhan, Abdikos berikan skor 7 untuk Jujutsu Kaisen dan 9 untuk Attack on Titan. Yap, Abdikos adalah tipikal yang menilai karya dari cerita, bukan popularitas atau pengaruh karya tersebut di dunia nyata. Selama ceritanya bukan template, apalagi ceritanya mind blowing, Abdikos pasti suka karya tersebut. Bagaimana dengan pendapat teman-teman sendiri? Berapa nilai untuk Attack on Titan dan Jujutsu Kaisen versi teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.